Selamat sahabat semua. Baik, pada saat ini kita akan mendengar cerita Alkitab, yaitu bertajuk Gereja Menghadapi Kesulitan. Empat 40 hari selepas Yesus anak Allah bangkit dari kematian, Roh Kudus datang untuk tinggal di dalam pengikut-pengikutnya. Walaupun mereka tidak faham bagaimana Allah Bapa, Allah Anak, Yesus, dan Allah Roh Kudus boleh menjadi satu Allah, mereka bahagia karena Allah bersama mereka. Allah melakukan perkara-perkara yang luar biasa untuk menolong rasul-rasul mengatakan kepada orang lain tentang Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus membahagikan segala sesuatu yang mereka miliki kepada orang-orang miskin. Tetapi, sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira tidak jujur. Mereka menjual tanah dan berpura-pura memberikan semua uang untuk para rasul. Tetapi sebenarnya, mereka menyimpan sebahagian untuk diri mereka sendiri. Mengapa setan memenuhi hatimu untuk berbohong kepada Roh Kudus? Petrus bertanya kepada Ananias. Kamu tidak berbohong kepada manusia, tetapi kepada Allah. Kemudian Ananias jatuh dan menghembuskan nafas terakhir, dan anak-anak muda membungkus dia, membawanya keluar dan menguburkan dia. Tidak lama kemudian, Safira masuk. Tidak tahu bahwa suaminya sudah mati. Dia juga berbohong tentang uang itu, dan kejadian yang sama berlaku padanya. Mereka yang mendengar peristiwa ini menjadi sangat takut. Allah Roh Kudus melakukan banyak mukjizat dan keajaiban melalui para rasul. Sebagai contoh, orang sakit disembuhkan saat bayangan Petrus terkena mereka. Itu adalah satu masa mukjizat besar terjadi, menunjukkan kehadiran Allah. Lebih dan lebih ramai lagi orang percaya kepada Yesus. Ini membuat imam besar sangat marah. Mereka memasukkan rasul-rasul ini ke penjara. Tetapi pada malam hari seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara dan membawa mereka keluar dan berkata, Pergilah, berdirilah dalam rumah Tuhan dan hendaklah beritahu kepada semua orang tentang hidup yang baru ini. Para rasul itu pergi keluar dan mula berkhotbah tentang Yesus. Pada pagi hari, pengikut-pengikut imam besar mendapati penjara sudah kosong. Ketika dia menemui mereka, imam besar itu memarahi para rasul. Tidakkah kami dengan tegas melarang Anda mengajar dalam nama ini? Kami perlu mematuhi Allah lebih daripada manusia. Petrus dan para rasul yang lain menjawab. Imam besar itu sangat marah. Dia ingin membunuh rasul-rasul itu. Malah dia memerintahkan mereka dipukul sebelum melepaskan mereka. Walaupun mereka menderita, para rasul itu taat kepada Allah dan terus berkhotbah tentang Yesus. Suatu hari, seorang lelaki bernama Stefanus ditangkap. Dia mengasihi Yesus. Roh Kudus menggunakan dia untuk mengatakan kepada orang-orang lain tentang Yesus. Beberapa orang berbohong, mengatakan bahwa Stefanus menentang ajaran Allah. Sesudah pemeriksaan mahkamah yang pura-pura, Stefanus dilempari batu sampai mati karena imannya di dalam Yesus. Sebelum dia mati, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke syurga dan melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Sedang mereka melemparkan batu kepadanya, dia berdoa kepada Allah dan berkata, Tuhan Yesus, terimalah rohku.
Kemudian, seperti Yesus di atas salib, orang yang berani ini menggunakan nafas terakhirnya untuk berdoa agar Tuhan mengampuni pembunuh-pembunuhnya. Kematian Stefanus membawa satu penganiayaan teruk kepada orang-orang Kristen. Seorang pemuda bernama Saulus yang menolong dalam pembunuhan Stefanus menangkap setiap orang Kristen yang ditemui. Banyak di antara mereka melarikan diri dari rumah mereka dan mereka tersebar sampai ke Yudea dan Samaria. Hanya para rasul yang tinggal di Yerusalem. Walaupun musuh-musuh mereka cuba membunuh mereka, mereka yang tersebar kemana-mana mengkhotbahkan berita baik tentang Yesus. Tidak ada yang boleh menghentikan para pengikut Yesus, sebab Allah Roh Kudus tinggal di dalam mereka dan bekerja melalui mereka. Gereja menghadapi kesulitan merupakan satu cerita dari firman Tuhan Alkitab yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 4-9. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mazmur 119 ayat 130. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku,
disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Pada petang Sabat ini, saya ingin membawakan kisah seorang anak dan seorang bapa yang tidak mempunyai persamaan dari segi pendapat atau pandangan. Mereka sentiasa berselisih pendapat. Ada kalanya mereka bergaduh, sehingga mereka tidak bertegur sapa selama beberapa hari, malahan sehingga berminggu-minggu lamanya. Pada suatu hari, mereka bergaduh besar. Si anak tidak boleh menerima teguran atau pendapat bapaknya. Dia bertekad untuk bukan sahaja meninggalkan rumahnya, malahan dia telah berpindah ke luar negara. Setelah beberapa lama, si bapak mulai merindukan anaknya. Dia berusaha mencari anaknya, tetapi usaha beliau gagal. Akhirnya beliau menyiarkan gambar anaknya di dalam surat kabar. Di dalam surat kabar itu, beliau menyatakan betapa rindunya dia terhadap anaknya itu. Anaknya telah membaca akhbar itu, lalu menulis surat kepada bapaknya. Anak itu menyatakan bahwa dia akan kembali, tetapi dengan syarat bapaknya harus menggantung sehelai kain berwarna putih di jemuran pada hari dia kembali, sebagai tanda bahwa bapaknya benar-benar atau sungguh-sungguh menerima kepulangannya. Bapaknya begitu gembira apabila anaknya menyatakan persetujuan untuk kembali. Pada waktu anaknya itu kembali ke rumahnya, dari dalam kendaraannya, dia bukan saja melihat sehelai kain berwarna putih di jemuran, tetapi seluruh kawasan sekeliling rumahnya dipenuhi kain putih, termasuklah tingkap, kaki lima, dan sebagainya, menandakan bahwa bapaknya benar-benar rindu untuk anaknya kembali. Nasihat Alkitab dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berbunyi, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Sebagaimana seorang anak, dia tahu kesalahan dan kekurangannya. Dia mau datang pada bapaknya. Sebagaimana kita berdosa, kita mau datang kepada Yesus. Yesus sangat senang hati menerima kita. Akuilah dosamu dan terimalah kebenaran. Yesus memberkati. Day by day, and with each passing moment, strength I find to meet my trials here. Trusting in my Father's wise bestowment, I've no cause for worry or for fear. He whose heart is kind beyond all measure gives unto each day what he demands. Lovingly is part of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest. Every day the Lord Himself is near me with a special
is a charge that on himself he laid. As thy days, the strength shall be in measure. This the pledge to me he made. Help me